Sudah beberapa tahun ini penambangan nikel di Morowali menjadi sorotan, mulai dari isu lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan masalah sosial ekonomi di wilayah itu. Morowali merupakan industri penambangan dan smelter nikel terbesar di dunia. Pada video kali ini, saya tidak akan membahas isu lingkungan, sosial, ekonomi, politik, atau bagi hasil tambang pada nikel. Tapi, mengapa nikel? Manfaat nikel sebagai bahan penunjang energi terbarukan dan teknologi semikonduktor. Nikel telah menjadi salah satu mineral kritis paling penting dalam transisi energi global. Sifatnya yang tahan korosi, mampu menahan suhu ekstrim, dan memiliki densitas energi yang tinggi, membuat tak tergantikan dalam berbagai teknologi. Berikut ini adalah peran mendalam nikel dalam berbagai sektor energi bersih. Pertama adalah energy storage. Ini adalah sektor di mana peran nikel paling dominan saat ini. Nikel adalah bahan utama dalam katoda baterai lithium ion berperforma tinggi. Keunggulannya adalah dalam hal densitas energi. Penggunaan nikel dalam jumlah besar seperti pada material jenis NMC 811 memungkinkan baterai menyimpan energi lebih banyak dalam ruang yang lebih kecil. Kemudian efisiensi biaya. Dengan meningkatkan kandungan nikel, produsen dapat mengurangi penggunaan kobalt yang lebih mahal dan sulit didapat. Contoh dari penggunaan baterainya adalah material NMC atau nikel mangan kobalt atau material NCA yaitu nikel kobalt aluminium. Penerapannya lagi adalah energi angin. Nikel digunakan untuk memastikan turbin angin memiliki daya tahan yang lama, terutama di lingkungan yang keras seperti lepas pantai offshore ya. Contoh penggunaannya, nikel ditambahkan pada baja untuk membuat komponen seperti roda gigi, gears, kemudian poros, shaft, agar generator menjadi lebih kuat dan tahan pecah. Kemudian pada turbin lepas pantai, material nikel dan baja tahan karat stainless steel melindungi struktur material turbin dari air laut yang sangat korosif. Kemudian penerapan ketiga adalah energi surya. Meskipun tidak sebanyak pada baterai, nikel tetap memiliki peran vital dalam infrastruktur panel surya. Contoh penggunaannya, nikel sering digunakan sebagai pelapis pada konektor listrik untuk meningkatkan efisiensi hantaran listrik dan mencegah oksidasi. Kemudian pada pembangkit listrik tenaga surya terkonsentrasi atau concentrated solar power yang menggunakan garam cair atau molten salt sebagai penyimpanan panas, paduan nikel tinggi diperlukan untuk menahan suhu panas yang sangat ekstrim. Penerapan berikutnya adalah PLTA. Dalam PLTA, nikel memberikan perlindungan mekanis dan kimia pada komponen terus-menerus terpapar air. Contoh, ketahanan nikel terhadap kavitasi. Turbin air sering mengalami kavitasi atau pembentukan gelombang udara yang merusak permukaan logam. Baja tahan karat mengandung nikel seperti 304 dan 316 digunakan untuk mencegah kerusakan ini. Nikel memiliki sifat non-magnetik dari baja tahan karat austenistik, yang mana sangat penting untuk performa generator berukuran besar. Penerapannya pada panas bumi atau geothermal adalah lingkungan yang paling menyiksa bagi material logam, dan disinilah nikel menjadi penyelamat. Contoh kasus, kondisi ekstrim pada cairan. Jadi, kondisi ekstrim pada cairan panas bumi seringkali bersifat sangat korosif atau mengandung asam klorida serta berada pada suhu di atas 200 derajat Celcius. Untuk itu, komponen seperti pipa pengeboran, penukaran panas atau heat exchanger dan turbin menggunakan paduan yang berbasis nikel seperti Inconel dan Hastelloy. Karena logam biasa akan hancur atau berkarat dalam hitungan hari. Selain dari energi terbarukan, nikel memainkan peran penting yang sangat krusial dalam industri chip, semikonduktor, dan mikroelektronika. Meskipun silikon adalah otaknya, nikel adalah saraf dan pelindung yang menghubungkan serta menjaga stabilitas sirkuit mikro tersebut. Tanpa nikel, chip modern tidak akan bisa terhubung ke papan sirkuit dengan andal atau bertahan dalam suhu operasional yang tinggi. Apa peran utama nikel dalam industri mikroelektronika? Yang pertama adalah sebagai underbam metalurgi. Dalam teknologi pengemasan chip modern,
Chip dibalik dan dihubungkan langsung ke substrat menggunakan tonjolan solder atau solder bump. Dan disinilah nikel berperan sebagai lapisan underbump metalurgi. Nikel juga bertindak sebagai penghalang untuk mencegah atom tembaga atau solder berpindah difusi ke dalam silikon. Itu bisa merusak sirkuit. Nikel memberikan permukaan yang kuat untuk menempel pada bola-bola solder dan memastikan koneksi listrik yang stabil antara chip dan dunia luar. Yang kedua adalah sebagai pelapis papan sirkuit. Nikel adalah bahan utama dalam metode pelapisan permukaan PCB. Gunanya adalah tembaga pada PCB mudah berkarat. Nikel dilapisi di atas tembaga sebagai pelindung untuk mencegah oksidasi atau proses karat. Kemudian dilapisi dengan emas tipis di atas nikel. Lapisan nikel membuat permukaan yang sangat rata, yang sangat penting untuk pemasangan komponen berukuran mikroskopis dengan presisi yang sangat tinggi. Yang ketiga adalah memori masa depan. Dalam teknologi penyimpanan data generasi terbaru seperti MRAM, yaitu Magneto-Resistive Random Access Memory, nikel digunakan dalam bentuk paduan magnetik sebagai Magnetic Tunnel Junction atau MTJ. Paduan nikel besi atau permalloy digunakan sebagai lapisan magnetik untuk menyimpan data-data berdasarkan arah magnetisasinya, yaitu 0 atau 1. MRAM dianggap lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan dengan memori flash yang tradisional. Yang keempat adalah manajemen panas pada chip AI. Chip AI atau Artificial Intelligence Chip seperti pada GPU Nvidia menghasilkan panas yang luar biasa. Paduan berbasis nikel atau nickel-based alloy mulai digunakan dalam sistem pendingin dan enkapsulasi chip karena ketahanannya pada suhu tinggi, tidak memuai atau rusak saat chip bekerja pada beban yang maksimal. Kemudian konduktivitas thermal membantu membuang panas dari inti chip ke sistem pendingin secara efisien. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan Indonesia menjadi tempat industri nikel terbesar di dunia, sudah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga lokal pada khususnya dan bagi Indonesia pada umumnya? Apakah industri chip juga bisa sukses jika didirikan di Indonesia? Silakan komentar kamu.